Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Undiksa lantik 42 orang dokter. Kuliah tahun 2024, berikut jadwal pendaftaran SMBJM CBT dan Pasca Sarjana Undiksa. Dari kawasan Udayana Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah dokter bagi 42 orang dokter angkatan pertama tahun 2018 pada Rabu 19 Juni lalu. Tuhan Yang Maha Esa yang harus senantiasa dilaksanakan. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini dilakukan langsung oleh Dekan Fakultas Kedokteran Undiksa, Profesor Dr. M. Ahmad Jojo Sugito. Disaksikan langsung oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan, beserta para wakil rektor dan seluruh jajaran pimpinan. Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Undiksa, Dr. Iputu Suryase melaporkan, dari 44 mahasiswa yang memasuki pendidikan profesi dokter angkatan 2018 yang berhasil menyelesaikan 56 SKS dan lolos dalam uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter UKM PPD, baik OSC maupun CBT, adalah sebanyak 42 mahasiswa dengan rata-rata IPK 3,73. IPK tertinggi berhasil diraih oleh Dr. I Gusti Agung Mirah Puspitayani dengan IPK 3,87. Nilai UKM PPD OSC tertinggi diraih oleh Dr. Luhmade Karuni Kartikasari, sedangkan nilai UKM PPD CBT tertinggi diraih oleh Dr. Bayu Pramana Suryawan Putra, Dr. Nikomang Ayu Mirah Widatari, Dr. Pandeputu Arista Indra Pratama, dan Dr. Rama Vinu Iswayan. Rektor Undiksa Prof. Lasmawan dalam sambutannya mengatakan, ini adalah hari yang membahagiakan karena untuk pertama kalinya Undiksa melahirkan 42 orang dokter dari angkatan pertama. Disampaikan, secara akumulatif tingkat kelulusan UKM PPD Undiksa jauh di atas rata-rata nasional, baik OSC maupun CBT-nya. Oleh sebab itu, ia optimis akreditasi prodi kedokteran bisa menuju unggul ke depan. Dengan pesaja, saya yakin semuanya mungkin diterjadikan. Tapi ingat pesaja, bukan kepura-puraan. Bukan hanya packaging, bukan hanya senyum di bibir, tapi di hati berbeda. Dan saya buktikan itu selama 1 tahun 1 bulan saja di rektor. Apa yang dilegasikan oleh Prof. Nyoman Jampel saya teruskan, tapi saya balut, saya kemas dalam pesaja itu. Rektor asal Desa Bonyoh Kintamani ini berharap prodi kedokteran dan fakultas kedokteran kedepannya bisa berkembang dan berdaya saing. Hal ini tentunya didukung dengan peningkatan sumber daya, fasilitas pembelajaran, dan pendanaannya. Ia juga menyampaikan, berdasarkan studi WHO, problem terbesar kesehatan dunia ke depan adalah keteriringan kemajuan teknologi kedokteran dengan abrasi moral para dokter. Oleh sebab itu, sebagai seorang dokter, pemahaman dan keterampilan untuk menguasai dan terampil menggunakan teknologi kesehatan adalah sebuah keharusan. Karena pada saatnya, Anda akan dihadapkan pada situasi pertaruhan moral kemanusiaan, pertaruhan akademik, dan teknologi kedokteran adalah jawabannya. Maka dari itu, para dokter muda diingatkan untuk jangan pernah berhenti belajar, karena belajar adalah hidup. Di sisi lain, Kompol Made Agus Dwi Wirawan selaku perwakilan orang tua dari Dr. Niputu Naritia Julieta
menyampaikan rasa bangga atas raihan gelar dokter bagi putrinya dan seluruh dokter angkatan 2018. Ia berharap semoga ke depannya para dokter ini bisa mengabdi untuk masyarakat, bisa menjadi andalan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dr. Niputu Naritia Julieta juga menyampaikan, selama mengikuti perkuliahan di Prodi Kedokteran Undiksa, sangat menyenangkan karena pelayanan yang diberikan oleh dosen sangat baik. Hal yang juga membanggakan baginya adalah FK Undiksa yang berusia muda sudah bisa menorehkan sejumlah prestasi gemilang. Ia berharap capaian baik ini bisa diikuti oleh angkatan selanjutnya. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha melaksanakan sosialisasi KKN tahun 2024 kepada kepala desa di Kabupaten Bangli pada Rabu 19 Juni lalu. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM memantapkan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN tahun 2024. Hal tersebut salah satunya dengan menggelar sosialisasi kepada kepala desa di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli. Sosialisasi untuk wilayah Kabupaten Buleleng berlangsung pada Jumat 14 Juni 2024. Ada 20 desa yang menjadi sasaran tersebar di 5 kecamatan, yaitu Busungbiu, Gerokga, Seririt, Sukesade, dan Kubu Tambahan. Sedangkan di wilayah Kabupaten Bangli, sosialisasi berlangsung pada Rabu 19 Juni 2024. Ada 48 desa yang menjadi sasaran tersebar di seluruh kecamatan. KKN kali ini juga ada tentang literasi inklusi keuangan yang berkolaborasi dengan OJK Bali. Program KKN ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah. PLT Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng yang diwakili oleh penggerak swadaya masyarakat ahli muda Nyoman Suwardana mengharapkan kehadiran mahasiswa di desa dapat turut serta mendukung pembangunan dan memberikan solusi penanganan terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, dapat mendiseminasikan teknologi kepada masyarakat. Yang pada tahun ini telah memilih 20 desa dari 5 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi pelaksanaan KKN dari mahasiswa Undiksa. Melalui kegiatan sosial ini akan dijelaskan dan dipaparkan dan program KKN mahasiswa Undiksa tahun 2024. Sehingga semua pihak, utamanya pemerintah desa yang menjadi lokasi pelaksanaan KKN agar dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan KKN ini. Pemerintah desa juga dapat menjadikan momen pelaksanaan KKN mahasiswa Undiksa dalam proses akselerasi pelaksanaan pembangunan desa. Sekdis Dinas PMD Kabupaten Bangli, Made Aryani juga menyampaikan terima kasih kepada Undiksa yang sudah memilih Bangli sebagai tempat KKN. Sesuai dengan pengalaman sebelumnya, KKN Undiksa dinilai telah memberikan dampak positif. Oleh karena itu, program ini diharapkan dapat dilaksanakan berkesinambungan. Strateginya itu nanti kolaborasi dengan adat dan yang lain. Sebenarnya begini, kalau dalam pelaksanaan KKN itu supaya terjadinya KKN ini berkesinambungan di desa-desa di Bangli, karena kami sangat mengharapkan juga untuk anak-anak kami juga nanti KKN kan, dan juga anak-anak kami termotivasi untuk kuliah. Karena kami sendiri dulu kuliah karena ada KKN tahun 80 sekian, saya masih SD. Saya sering diajak acara mandi ke sungai karena nggak ada air kan. Jadi kan saya ingin seperti KKN itu gitu. Suatu saat saya seperti bapak ini, dia modelnya apa dia lakukan gitu. Nah seperti itulah sebenarnya. KKN tahun 2024 ini diikuti oleh 1.275 mahasiswa. Program ini salah satu program untuk membelajarkan mahasiswa sekaligus sebagai bentuk implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar. Kehadiran mahasiswa di desa dan di tengah masyarakat dinilai akan memberikan pengalaman
paling tidak pengalaman dari sisi lingkungan. Melalui program KKN, mahasiswa juga ditantang untuk mampu menggali permasalahan yang dihadapi desa dan selanjutnya dicarikan solusi. Dalam hal ini, diperlukan daya kritis mahasiswa untuk melihat sesuatu yang tadinya bukan masalah adalah masalah. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi tujuan Entrepreneur Hub Goes to Campus dengan tema Grow and Sustain di Gedung Auditorium Undiksa pada Jumat 14 Juni lalu. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana. Ia mengapresiasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kemenkop UKM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Disampaikan, kegiatan ini merupakan wadah untuk membentuk wirausaha di kalangan mahasiswa. Bagi perguruan tinggi, juga sangat penting untuk upaya pencapaian indikator kinerja utama IKU perguruan tinggi, utamanya IKU 1. Kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan wirausaha yang berkualitas. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, menurut Wakil Rektor Prof. Sudiana, memiliki peran penting dan potensi besar dalam penguatan ekosistem kewirausahaan di tengah kompleksitas global yang penuh persaingan. Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah Kemenkop UKM Republik Indonesia, Ginda P. Siregar, dalam sambutannya menyampaikan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengajak mahasiswa menumbuhkan mindset entrepreneur. Pada tahun 2022, rasio Indonesia masih sangat rendah, yaitu berada pada peringkat kelima di Asia Tenggara. Ditambahkan, ini merupakan kali ketiga Kemenkop UKM Republik Indonesia hadir ke Undiksa. Kedepan jika terjadi peningkatan jumlah mahasiswa wirausaha di Undiksa, ia berjanji akan hadir kembali ke Undiksa untuk mengundang narasumber-narasumber hebat lainnya. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, para dekan, para wakil dekan 3, para kolaborator, dan narasumber. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan melantik fungsionaris Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Republik Mahasiswa Undiksa masa bakti 2024-2025 pada Jumat 21 Juni lalu. Fungsionaris ini diajak untuk berkolaborasi mewujudkan Undiksa yang semakin baik. Saya, atas nama Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, dengan resmi melantik Pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha masa bakti 2024-2025. Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Lasmawan,
melantik fungsionaris Majelis Permusyawaratan Mahasiswa MPM dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Republik Mahasiswa Undiksa Masa Bakti 2024-2025 pada Jumat 21 Juni 2024. Fungsionaris ini diajak untuk berkolaborasi mewujudkan Undiksa yang semakin baik. Sesuai dengan keputusan Rektor Undiksa, jabatan Ketua Umum MPM Rema Undiksa diemban oleh Ide Bagus Putra Kenaka. Ia didampingi oleh Wakil Ketua Umum 1, Igede Surya Pramana, dan Wakil Ketua Umum 2, Gusti Kade Ayu Ramayanti. Sedangkan untuk BEM Rema, jabatan Presiden Mahasiswa diemban oleh Kadek Rudiana dan Wakil Inyoman Ardi Widyatnya. Pelantikan ini sekaligus diisi penandatanganan serah terima jabatan dengan fungsionaris masa bakti 2023-2024. Rektor Undiksa Prof. Lasmawan menyampaikan selamat mengemban tugas untuk fungsionaris yang baru. Apresiasi juga ditunjukkan kepada fungsionaris sebelumnya atas kinerja cerdas yang diberikan untuk Undiksa. Hal ini diharapkan dapat dilanjutkan pada segmen berbeda dengan tetap memberikan ide, gagasan, dan kreativitas untuk fungsionaris yang baru. Bukan media untuk sesuatu yang lain, tetapi bagaimana Anda mengoptimis potensi Anda, mengoptimis mahasiswa di tangan Anda, dan mengoptimis potensi lembaga. Nah mudah itu. Untuk itu, saya kasih 2 tip pada Anda yang baru. Bagaimana menjadi pengurus atau fungsionaris kemahasiswaan yang produktif dan berhasil. Yang pertama, apapun masalah yang Anda hadapi, terutama yang menyangkut kelembagaan dan organisasi di mana Anda ditugaskan untuk itu, bangunlah komunikasi yang bersetara. Maka semua persoalan akan teratasi dan melebihi kapasitas pegadaian. Tahu tidak slogan pegadaian? Mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau Anda lakukan pola komunikasi yang terbangun dengan baik, dia saya sampaikan jauh dari itu. Itu pertama. Yang kedua, dimanapun Anda ditugaskan, pada segmen apapun Anda dipekerjakan atau bekerja, hindarilah sifat apalagi perilaku yang jumawa. Perilaku yang mengagung-agungkan diri sendiri, perilaku yang menganggap bahwa diri kita paling benar. Ingat kata orang tua, para filsuf, di atas langit masih ada lagi. Kebenaran yang abadi hanya milik Tuhan Sang Pencipta. Kepada fungsionaris baru, disampaikan bahwa mengemban tugas di organisasi bukan pekerjaan yang mudah dan main-main. Oleh karena itu, sangat penting untuk membelajarkan diri agar mampu mengoptimalisasi potensi mahasiswa maupun potensi kampus. Rektor Prof. Lasmawan juga membagikan tips untuk mewujudkan fungsionaris yang produktif dan berhasil. Pertama, apapun masalah yang dihadapi, terutama yang menyangkut kelembagaan dan organisasi, harus didukung dengan komunikasi yang bersetara. Dengan demikian, semua persoalan dapat teratasi. Kedua, dimanapun ditugaskan atau bekerja, perlu menghindarkan sifat atau perilaku yang jumawa. Berikanlah ruang kepada pengurus untuk bersilaturahmi dalam pemikiran, pekerjaan, maupun penugasan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Langkah Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa untuk mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ZIWBK dan wilayah birokrasi dan bersih melayani WBBM digayung bersambut oleh sejumlah fakultas. Sejumlah fakultas telah menindaklanjuti dengan penandatanganan Fakta Integritas. Penandatanganan telah dilakukan oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Selanjutnya diikuti oleh Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Teknik dan Kejuruan, dan Fakultas Ekonomi. Penandatanganan ini dihadiri oleh Rektor Undiksa Profesor Dr. Iwayan Lasmawan. Ia sekaligus memberikan arahan dan menjadi saksi dalam penandatanganan Fakta Integritas bersama Ketua SPI Undiksa Iwayan Krisna Eka Putra dan Ketua Tim ZIWBK WBBM Undiksa Dr. Madi Agus Wijaya. Rektor Prof. Lasmawan memberikan apresiasi atas komitmen fakultas untuk mewujudkan ZIWBK WBBM. Disampaikan, sejak dicanangkan pada akhir tahun 2023 di tingkat universitas, upaya-upaya fakultas untuk mewujudkan ZIWBK WBBM sudah mulai terlihat. Hal ini diharapkan dapat semakin baik dan berkelanjutan dengan mengacu pada area perubahan, meliputi penerapan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret. Ditegaskan bahwa ZIWBK WBBM adalah salah satu upaya untuk menjadikan negara ini lebih baik, khususnya di lingkungan satuan kerja dan kelembagaan. Oleh karena itu, Sivitas Akademika Fakultas diminta untuk memahami hal tersebut dan secara bersama-sama mengimplementasikan di lingkungannya. Kata kunci terbangunnya ZIWBK WBBM adalah adanya integritas pada diri yang dalam aspek layanan salah satunya diwujudkan oleh ketepatan waktu. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Pendaftaran penerimaan mahasiswa baru Undiksa melalui seleksi masuk bersama jalur mandiri SMBJM model skor UTBK dan model prestasi telah ditutup pada 22 Juni 2024. Nah, bagi calon mahasiswa yang belum sempat mendaftar atau belum lolos pada dua jalur tersebut masih memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi melalui SMBJM Computer Based Test CBT. Pendaftaran jalur ini dibuka dari 14 Juni sampai 11 Juli 2024. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ada 3 syarat pendaftaran untuk model jalur ini. Pertama, semua lulusan SMA, SMK, MA sederajat 3 tahun terakhir. Kedua, peserta yang telah mengikuti jalur SMBJM model UTBK SNBT dan model prestasi dapat kembali mengikuti jalur SMBJM CBT. Ketiga, peserta seleksi jalur SNBP yang dinyatakan lolos, baik telah mendaftar atau tidak mendaftar kembali, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti jalur ini. Bagi pendaftar, juga ada tes keterampilan bagi prodi tertentu. SMBJM CBT dibuka untuk seluruh program studi yang tersebar di Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Kedokteran. Dari prodi yang ditawarkan, lulusan Undiksa tidak hanya siap menjadi tenaga pendidik andal, tetapi juga menjadi tenaga profesional. Tahun 2024 ini, Undiksa semakin mudah dijangkau, juga membuka rombongan belajar kampus Denpasar di Jalan Raya Sesetan untuk sejumlah program studi. Tunggu apa lagi? Ayo wujudkan masa depan cerah bersama Undiksa. Informasi lengkap seputar pendaftaran dapat diakses melalui laman www.undiksa.ac.id/pmb. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha.
Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh